dan selamat hari Minggu. Kita di pagi hari ini bertemu lagi dengan kakak-kakak Abah. Kita akan memuji muliakan Tuhan. Walaupun dengan video singkat, kita tetap semangat. Nah, sebelumnya kita siapkan hati kita mau memuji muliakan Tuhan. Kita angkat pujian, dengar dia panggil nama Yesus. Dengar dia panggil nama saya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan karena kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Engkau berkati adik-adik Abah berkat dan guru-guru Abah berkat yang melayani Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik Abah, mari kita bangkit berdiri, kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita angkat pujian dari terbit matahari. Namun sebelumnya kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku.
adik-adik Abah Berkat, ketemu lagi dengan kakak Kris di sekolah minggu Abah Berkat. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan karena Tuhan sudah menyertai. Kiranya Engkau berkati adik-adik Abah Berkat dan guru-guru Abah Berkat yang melayani Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Adik-adik Abah Berkat, hari ini kakak Kris ingin menceritakan seorang bapak, yaitu bapak orang beriman, sedang mengalami ujian iman. Pada suatu hari, bapak Abraham ini dia memiliki pergumulan bersama istrinya yang bernama Sarah. Bapak Abraham ini pergumulannya adalah memiliki keturunan, memiliki anak. Bapak Abraham berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa. Suatu hari Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham sangat banyak. Bapak Abraham menunggu janji Tuhan. Bapak Abraham bersama istrinya menunggu janji Tuhan selama 25 tahun. Wah. Dan Bapak Abraham sampai berumur 100 tahun. Dan si Sarah atau istrinya Bapak Abraham ketika umur 90 tahun lalu mengandunglah ia dan mempunyai anak mereka. Mereka sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena si Sarah, istrinya Bapak Abraham, akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Pada umur 90 tahun seharusnya sudah tidak bisa lagi mengandung atau melahirkan seorang anak. Tetapi karena Tuhan sudah berjanji kepada Bapak Abraham dan istrinya, akhirnya istrinya Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tahu nggak namanya siapa? Ishak. Ishak, ketika Ishak sudah tumbuh menjadi besar, Tuhan ingin menguji seberapa besar iman Bapak Abraham ini. Bapak Abraham dan anaknya Ishak pergi kemana? Ke atas Gunung Moria untuk membakar persembahan. Itu adalah Tuhan yang perintahkan kepada Bapak Abraham. Ishak bertanya, di mana anak domba yang akan dibakar? Kata Ishak, di mana anak domba yang akan dibakar, Pak? Kata Ishak kepada Bapak Abraham. Abraham menjawab, Allah yang menyediakan, kata Bapak Abraham. Kemudian Bapak Abraham menaruh kayu api di atas mezbah. Lalu Ishak diikat dan ditaruh di atas mezbah. Wah, mau diapain ya? Si Ishak ini diikat dan juga ditaruh di atas mezbah.
Ishak tidak melihat ada domba yang ingin dibakar sebagai persembahan pada Tuhan. Ishak bingung. Akhirnya Ishak diikat oleh Bapak Abraham dan ditaruh di atas mezbah. Ishak bertanya, Ishak bertanya, di mana anak domba yang akan dibakar? Abraham menjawab, Allah yang menyediakan. Kemudian Bapak Abraham sudah menaruh api, lalu Ishak diikat dan ditaruh di atas mezbah. Ishak tahu bahwa Ishak tahu bahwa tidak ada anak domba. Nah, tetapi dirinya lah yang akan dikorbankan. Ishak hanya diam. Bapak Abraham mengulurkan tangannya, lalu ambil pisau untuk mengorbankan anaknya yang bernama Ishak. Sebagai persembahan yang ingin dipersembahkan kepada Tuhan. 1, 2, tiba-tiba ada suara Tuhan berseru. Tuhan berseru, Abraham, Abraham, jangan kau korbankan anak itu. Terus Ishak berkata, Tuhan berkata bahwa ia hanya ingin mengetahui apakah Abraham mentaati Tuhan atau tidak. Abraham sangat senang sekali karena Ishak diselamatkan. Lalu Bapak Abraham melepaskan tali yang sudah terikat di badan Ishak. Dia lepaskan, dia sangat senang sekali. Akhirnya Tuhan telah menyediakan domba di dekat tempat itu. Tempat itu untuk dikorbankan di atas mezbah. Oke, adik-adik Abah Berkat, cerita ini adalah cerita seorang Bapak Abraham yang imannya diuji. Anaknya sebagai korban persembahan. Tetapi Tuhan mengatakan tidak jadi untuk dipersembahkan, karena Tuhan ingin menguji ketaatan Bapak Abraham ini kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menyediakan domba sembelihan sebagai ganti korban persembahan yang di atas mezbah untuk kepada Tuhan. Adik-adik Abah Berkat, demikian juga kepada kita. Adik-adik Abah Berkat, dan agar kita tetap kuat, tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa? Walau apapun yang terjadi saat ini yang kita alami, mungkin itu adalah ujian kepada kita. Bukan hanya ujian di sekolah. Contoh seperti ujian sekolah, kita harus mempersiapkan diri, belajar, membaca, menghitung untuk dapat mengisi ujian kita. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena hari ini kami sudah mendengarkan sebagian cerita firman Tuhan. Seorang Bapak Abraham, Bapak orang beriman yang diuji imannya, tetapi dia tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Demikian kepada kami juga ya Tuhan, kami percaya dan ingin taat kepadamu ya Bapa, agar Tuhan tetap memberi kami
kekuatan, perlindungan, dan Tuhan selalu menjaga kami. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Dadah.